Selamat siang. Untuk selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini. Mapelnya PPKN ya. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, gimana kabar kalian? Saya berharap kabar kalian masih tetap sehat, sukacita, terus tetap menjaga kebersihan, terutama kalau berpergian pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Oke, selanjutnya saya mengingatkan kepada kalian yang belum absen, tolong segera absen. Terus yang belum masuk ke grup WA, dipastikan semua harus masuk ke grup WA. Karena nanti kalau ada tugas, materi, absen, saya share melalui WA seperti itu. Nah, yang sudah memiliki LKS, coba kalian buka LKS kalian simak karena materi tidak jauh beda dari LKS kalian ya. Hari ini nanti kita akan belajar sesuai dengan judul, yaitu tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu di LKS kalian di halaman 6. Kalau kalian mau mencatat, silahkan catat poin-poin yang kalian anggap penting. Sebisa mungkin nanti kalian memiliki rangkuman ya. Karena nanti kalau kalian ujian atau tes ulangan, kalian setidaknya sudah punya bekal rangkuman. Itu terus apa ya? Nah, itu aja sih yang perlu saya ingatkan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ kita sudah mempelajari tentang makna persatuan. Nah, sampai saat ini kalian tidak ada pertanyaan, berarti kalian saya anggap sudah paham karena kalian tidak ada yang bertanya. Semisal ada materi yang kurang jelas atau penyampaian saya kurang jelas, silahkan kalian bertanya, bisa melalui form diskusi kita di WA seperti itu. Oke, langsung aja ya kita ke topik pembelajaran hari ini. Nah, di sini nanti kita belajar tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar budaya. Nah, di persatuan atau kesatuan bangsa Indonesia ini, kita itu memiliki kita merasakan kalau pada saat ini itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini itu terdiri dari proses yang bertumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri yang ditempa dalam jangkauan waktu yang sekian lama. Nah, untuk unsur-unsur sosial budaya itu antara lainnya seperti sifat kekeluargaan, terus jiwa gotong royong. Nah, dari kedua unsur itu, maka sifat pokok bangsa Indonesia ini itu ditentukan oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Jadi di Indonesia ini itu terdiri dari dua unsur kebudayaan, yaitu yang memiliki sifat kekeluargaan dan memiliki sifat gotong royong. Nah, dari kedua unsur itu, maka pokok bangsa Indonesia ini dituntut oleh asas yang namanya asas kemanusiaan dan asas kebudayaan. Nah, dari asas itu maka kita akan memiliki prinsipnya next. Nah, ini prinsip dalam persatuan dalam kebangsaan itu ada 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, terus prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga itu
ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat ada prinsip wawasan nasional, dan yang terakhir itu masih ada prinsip lagi, itu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian sudah paham kan artinya dari Bhinneka Tunggal Ika? Artinya apa? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk prinsip ini itu kita mengakui bahwa bangsa Indonesia ini itu merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, terus bahasa, adat istiadat, ras. Nah, namanya juga Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi kita di Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang bermacam-macam. Keanekaragamannya terdiri dari suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Maka dengan hal itu kita harus tetap bersatu karena kita sebagai bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda, tapi kita harus memiliki rasa satu, rasa persatuan bangsa Indonesia. Seperti itu yang termasuk prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Terus untuk prinsip nasionalisme Indonesia, nah kita lihat, kita ini kan mencintai bangsa kita, tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Di sini dikatakan prinsip nasionalisme itu tidak berarti kita lebih unggul dari bangsa lain, tetapi kita ini itu kita ini tidak memaksakan kehendak kita sebagai bangsa lain, karena pandangan seperti itu hanya mencelakakan kita. Jadi untuk prinsip nasionalisme Indonesia ini tidak, kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak mengagung-agungkan atau tidak melebih-lebihkan bangsa Indonesia daripada bangsa lain. Jadi tidak membanding-bandingkan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi misal nih, kita bangsa Indonesia, terus ada orang Eropa misalnya, gila bangsaku, bangsa Indonesia aku kayak gini, bangsamu ki opo sih cuma nggak bisa gini, itu nggak boleh. Jadi kita itu harus saling menghormati, harus memiliki rasa nasionalisme. Boleh kita membanggakan bangsa Indonesia, tetapi jangan terlalu menggebu-gebu atau berlebihan, seperti itu. Terus yang ketiga ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini dikatakan kalau manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk prinsip kebebasan ini kita bebas melakukan apa aja. Bukan berarti kalau kita sudah bebas melakukan apa aja kita lari dari tanggung jawab. Jadi kalau kita berani melakukan sesuatu, maka kita juga harus berani bertanggung jawab juga. Misal kalau kalian salah dalam salah melanggar aturan di sekolah, maka kamu harus berani bertanggung jawab untuk menerima hukuman, seperti itu. Kalau di sini tadi dikatakan kalau manusia ini tuh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi misal kalau kalian berbuat salah, misalnya kalian berbohong, jadi nanti saat kalian sudah meninggal, kalian harus berani mempertanggungjawabkan kesalahan kalian saat di dunia, di akhirat, atau di hadapan Tuhan. Seperti itu. Terus ada prinsip wawasan Nusantara. Nah, di sini dikatakan dengan wawasan Nusantara, kedudukan masyarakat Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Nah, dengan adanya wawasan itu,
maka masyarakat Indonesia ini itu merasa satu atau senasib atau seperjuangan. Kan bangsa Indonesia ini kan telah dijajah oleh bangsa asing. Nah, selama mereka dijajah oleh bangsa asing, maka mereka ini merasakan kalau kita itu senasib. Senasibnya apa? Senasibnya kita dijajah oleh bangsa lain. Terus kita juga pernah mengalami krisis ekonomi. Jadi kita ini merasakan kalau kita itu satu nasib seperti itu. Terus yang prinsip terakhir itu ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, dengan semangat persatuan Indonesia, maka kita ini harus mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus bersatu jadi kita itu harus gini, dengan cara apa sih kita ini bisa merdeka, bisa hidup adil dan makmur? Dengan cara kita harus bersatu untuk bukan memperjuangkan ya, mengembangkan atau memajukan bangsa Indonesia ini agar semakin kedepannya bangsa Indonesia ini itu akan mengalami kemakmuran, adil, dan tidak kekurangan, terutama kekurangan ekonomi seperti itu. Coba sampai di sini dari prinsip-prinsip persatuan dalam kebangsaan ada 5 prinsip. Coba kalian pelajari dulu, kalian pahami. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini itu ada keragaman masyarakat Indonesia. Di sini keragaman di Indonesia itu ada 4 keanekaragaman. Yang pertama ada keanekaragaman agama di Indonesia, terus keanekaragaman golongan, keanekaragaman suku, dan yang terakhir ada keanekaragaman budaya. Oke, kita bahas yang keanekaragaman masyarakat. Nah, keanekaragaman masyarakat Indonesia ini itu sudah saya bahas di pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya, kalau Indonesia ini tuh merupakan negara yang paling besar. Karena apa? Karena Indonesia ini memiliki beberapa pulau dan pulau itu dipisahkan oleh perairan. Ada yang tahu nggak? Atau mungkin masih ada yang ingat kemarin saya telah menjelaskan ada berapa pulau yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki pulau kurang lebih itu ada 17.508 pulau ya. Dan terdapat 1.128 suku yang berbeda. Nah, di sini dikatakan keragaman. Ada yang tahu nggak arti dari keragaman? Kemarin sudah saya jelaskan. Ada yang ingat arti dari keragaman? Oke, saya ingatkan kembali kalau keragaman di sini itu suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaannya apa? Dari perbedaan politik, budaya, agama, suku, ekonomi, pendidikan, terus jenis kelamin, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini itu merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Terus bangsa Indonesia juga terdapat semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya sudah saya jelaskan tadi ya, artinya itu apa. Terus lambang dari
bangsa Indonesia ini itu lambang burung Garuda, seperti itu. Nah, keragaman yang dimiliki di Indonesia itu dari 4 macam itu tadi. Ada agama, golongan, suku, dan budaya. Nah, untuk keanekaragaman agama yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Ada agama Kristen, Islam, terus Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dengan berbeda-beda agama ini, tetapi kita harus saling menghormati agama satu dengan yang lain. Kan di sini kan agama itu sistem yang mengatur tentang keimanan atau kepercayaan kita masing-masing. Jadi, meskipun kita agamanya berbeda-beda, itu kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Misal, saya dengan si A agamanya itu berbeda, sedangkan si A ini lagi melakukan melakukan ibadah sholat gitu ya. Jadi saya itu harus menghargai si A ini tadi. Jadi sehingga dengan adanya kita saling menghormati, maka kita nanti dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat itu akan memiliki rasa aman, tentram, dan damai, tentunya dengan perasaan yang sejahtera, seperti itu. Terus keanekaragaman golongan. Nah, untuk yang keanekaragaman golongan itu menurut Marton itu golongan ada 2 jenis kelompok sosial ya. Untuk keragaman golongan itu ada 2 jenis kelompok sosial, yaitu kelompok dan kolektivitas. Untuk kelompok itu merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Kelompok, jadi kelompok itu kumpulan orang lebih dari satu yang melakukan interaksi satu dengan yang lain. Kalau kolektivitas itu merupakan orang-orang yang mempunyai rasa solidaritas. Kenapa? Karena dengan adanya solidaritas itu kita memiliki nilai kebersamaan dan telah memiliki rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan perantara, seperti itu. Jadi untuk golongan itu dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok dan kolektivitas. Terus yang ini, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, suku bangsa itu diartikan golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Nah, untuk orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, pastinya mereka mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Misalnya apa? Misalnya dalam penggunaan bahasa daerah, serta mencintai kesenian dan adat istiadatnya. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia ini itu merupakan warisan sejarah. Terus persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Jadi untuk suku bangsa ini itu mereka mereka mempunyai kesadaran dan identitas dalam kebudayaannya. Misal tadi kalau kita suku Jawa, berarti kita kan bahasa daerahnya menggunakan bahasa Jawa, bahasa Kromo. Terus kita juga harus mencintai
kebudayaan bangsa Jawa, misal tari-tarian, tari gambyong gitu. Terus untuk untuk suku bangsa yang tersebar di Indonesia itu merupakan warisan sejarah bangsa kita yang dipengaruhi dengan faktor geografis seperti itu. Terus selanjutnya ada keanekaragaman budaya bangsa yang di Indonesia. Nah, kita bisa lihat bangsa Indonesia ini itu salah satu negara yang tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenesinya itu sangat tinggi. Di Indonesia ini merupakan sesuatu yang tidak dapat disanggah keberadabannya gitu. Jadi untuk keanekaragaman budaya bangsa Indonesia kita itu hampir sama dengan suku tadi. Jadi kita di Indonesia ini memiliki kebudayaan yang berbeda-beda sehingga kita dapat menjunjung kebudayaan kita masing-masing. Dengan adanya kebudayaan maka kita bisa melestarikan kebudayaan kita agar kebudayaan kita ini itu tidak cepat punah. Seperti itu kan sekarang kan sudah banyak banget ya kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Misal kebudayaan di luar negeri, terus tuh kayak di Bali gitu kan. Di Bali itu kan terkenal karo turisnya banyak. Jadi nanti kebudayaan Bali jangan sampai pudar. Orang asli Bali harus bisa menjunjung kebudayaan aslinya gitu. Meskipun banyak orang luar negeri yang masuk ke Bali, tetapi kita atau misal warga Bali harus mampu atau harus tetap melestarikan kebudayaan Bali. Terus itu contohnya lagi itu banyak kan band-band Korea yang masuk ke Indonesia. Nah sekarang kan banyak anak muda yang sering meniru kebudayaan Korea. Nah itu jangan sampai salah. Boleh kita mengfans negara lain, kebudayaan lain, tetapi jangan lupa juga kita harus membudidayakan atau melestarikan kebudayaan kita. Seperti itu dari keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Nah ini permasalahan tadi kan ada keanekaragaman di Indonesia ini itu kan terdiri banyak atau perbedaannya itu banyak beraneka ragam gitu. Dengan adanya kebudayaan suku agama yang beraneka ragam, maka di sini itu ada permasalahan. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya itu dapat dilihat dari bentuk keragaman masyarakat, pengaruh keragaman masyarakat Indonesia, dan permasalahan yang muncul dalam keragaman masyarakat Indonesia. Nah, untuk bentuk keragaman masyarakat di Indonesia, di sini kan keragaman suku, bangsa, adat, dan agama yang ada di Indonesia kan merupakan salah satu hal yang terjadinya konflik kan. Nah, beberapa keragaman yang ada di Indonesia itu apa? Ada suku, bangsa, adat istiadat, agama. Nah, dengan adanya yang berbeda-beda itu, maka akan menimbulkan salah satu konflik. Misal konflik agama. Konflik agama itu apa ya? Ya kan itu di berita-berita itu banyak banget ya kalau gereja-gereja sering diteroris atau sering dibom oleh agama lain. Nah itu termasuk salah satu konflik bentuk keragaman masyarakat Indonesia yang berfokus pada agama seperti itu.
Terus pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini juga akan menimbulkan konflik. Sebagai makhluk sosial, manusia ini kan memerlukan kegiatan interaksi dengan manusia lain. Nah, seringkali dengan melakukan kegiatan tersebut, maka manusia ini itu dihadapkan dengan situasi konflik. Nah, misalnya konfliknya apa sih? Misal konfliknya itu beda pendapat. Misal si A dengan si B ini berbeda pendapat sehingga mereka jadi debat dengan rasa yang dongkok atau seri, nanti bisa terjadi konflik. Misal masalah sepele saja, si A bicara pada si B, terus si B ini tersinggung. Nah, dengan itu maka itu akan menimbulkan salah satu konflik sehingga nanti kita akan akan menimbulkan rasa seri gitu ya dengan si B itu tadi, seperti itu. Terus permasalahan yang muncul dalam keragaman masyarakat Indonesia. Nah, di sini interaksi yang dilakukan oleh dua kelompok itu tidak jarang menimbulkan konflik sosial. Interaksi tersebut ini bersifat persaingan, pengancaman, perusakan, percecokan, atau perkelahian. Nah, dengan permasalahan yang muncul dalam keragaman masyarakat di Indonesia itu terdapat dari berbagai konflik. Ada bentuk konflik pada masyarakat Indonesia itu misal konflik antar suku, antar negara, terus antar golongan, itu hampir sama dengan yang ini, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia tuh. Nah, kan tadi ada permasalahan kan di Indonesia. Pastinya kalau ada masalah juga ada cara mengatasi atau upaya mengatasinya seperti apa. Kita lihat, nah ini cara mengatasi atau mencegah konflik. Yang pertama, memahami keberagaman dalam bingkai persatuan. Nah, membiasakan persahabatan dan saling membantu dengan sesama warga atau sesama lingkungan, itu kita akan menimbulkan rasa persatuan. Nah, dengan cara memahami keragaman bangsa bingkai persatuan itu dengan cara apa sih? Dengan cara misal menghormati antar suku, bangsa dan negara, terus menghormati budaya yang ada di Indonesia, terus menghormati golongan yang ada di Indonesia, terus kita harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Terus cara pencegahan yang kedua itu perilaku untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Dengan mendalami keanekaragaman suku bangsa, ras, agama, dan golongan yang ada di Indonesia, maka wawasan kita ini akan bertambah. Kita itu akan menjadi bangsa Indonesia yang mau dan mampu menghargai kekayaan yang kita miliki, yang berupa keanekaragaman kebudayaan itu sendiri. Nah, cara untuk mewujudkan persatuan dan dalam keragaman di Indonesia itu dengan cara apa? Dengan cara kita harus memiliki sikap toleransi. Terus kita juga harus memiliki sikap yang dapat mencegah belah persatuan. Seperti itu.
Terus untuk upaya yang terakhir itu upaya untuk menyelesaikan masalah dalam keragaman. Nah, eh, di kalangan kita, terutama ini kan Indonesia ini kan beraneka ragam, maka upaya untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan cara apa? Dengan cara tadi kita harus memiliki rasa persatuan, kita harus memiliki rasa toleransi antara satu dengan yang lain. Kita tidak membeda-bedakan entah itu agama, kebudayaan, suku, ekonomi atau pendidikan kita gitu. Jadi kita harus memiliki rasa yang saling menghormati satu dengan yang lain gitu. Nah, oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Kita sudah belajar tentang ini, prinsip persatuan dalam kebangsaan Indonesia itu apa saja. Terus keragaman masyarakat yang ada di Indonesia, masalah yang terjadi dalam keanekaragaman, terus juga upaya mengatasi konflik atau upaya mengatasi masalah dalam keragaman itu seperti apa. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, kalian bisa diskusi di form diskusi kita melalui WA group, atau kalian juga bisa diskusi lewat kolom komentar seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya akan memimpin doa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu di minggu depan dan selamat belajar. Jangan malas-malasan, tetap jaga kesehatan kalian. Selamat siang.